Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Insyaallah ini majlis pertama dari majlis ta'lim atas kitab yang masyhur dengan nama Arba'in An-Nawawi, atau di kalangan para ulama kitab ini dikenal juga dengan kitab Arba'in fi Mabani Islam wa Qawaidil Ahkam. Al-Arba'in fi Mabani Islam wa Qawaidil Ahkam. Kitab yang mubarak, kitab yang diberkahi, yang sejak zaman penulisnya dia senantiasa dipelajari, diajarkan, lalu disyarah. Banyak karya tulis atau kitab-kitab syarah yang lahir dari kitab Arba'in Nawawi ini sampai hari ini. Dan diantara syarah terbaik untuk kitab ini, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama, adalah syarah yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikamnya. Arba'in Nawawi ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam muqaddimahnya, bahwasanya latar belakang beliau menyusun ini adalah dua hal, atau alasan beliau menyusun ini karena dua hal. Yang pertama, dalam rangka imtisal pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyuballighu syahidi al-ghaib, falyuballighu syahidu al-ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Demikian juga hadis nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fawa'addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengarkan ucapanku, lalu dia menghafalnya, lalu dia menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Demikian juga kemudian alasan yang kedua mengapa beliau menyusun kitab ini adalah dalam rangka iktidaan kepada para ulama sebelum beliau. Jauh sebelum beliau, banyak para ulama yang menyusun kitab dengan bentuk seperti ini, atau yang dikenal dengan arba'inat. Di antara mereka, seperti yang dikatakan oleh Nawawi di muqaddimahnya, ada yang menyusun 40 hadis dalam masalah usuluddin, ada yang menyusun 40 hadis dalam masalah furu'din, ada yang menyusun dalam tema-tema tertentu, ya, dan lain sebagainya. Dan itu setiap zaman hampir selalu ada ulama yang menyusun ini. Di antaranya Imam Ibnu Mubarak, kemudian ada Al-Ajurri, kemudian ada As-Silafi, dan seterusnya sampai kepada Imam Nawawi. Dan hal ini pun berlanjut sampai pada masa ini. Ya, masih ada saja ulama-ulama yang menyusun kitab dengan bentuk seperti ini, atau yang disebut dengan arba'inat ini. Ada beberapa faidah, atau banyak sebetulnya faidah pada muqaddimah ini. Tetapi
beberapa hal yang penting saja. Di antaranya Imam Nawawi tidak menjadikan hadis man hafidha ala ummati arba'ina hadisan fi amri dinihim ba'asahallahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha. Ya, tidak menjadikan hadis ini dan hadis yang semisalnya. Siapa yang menghafal 40 hadis dari urusan agama umatku, maka Allah bangkitkan dia pada hari kiamat bersama dengan jamaah para ulama. Dan beragam redaksi yang lain yang maknanya lebih kurang sama. Beliau rahimahullah secara tegas mengatakan tidak menjadikan hadis ini sebagai landasan dalam menyusun kitab Arba'in ini. Jadi itu bukan latar belakang. Ada sebagian orang mengatakan Imam Nawawi menyusun kitab Arba'in ini dilatar belakangi oleh hadis itu. Secara tegas beliau di mukadimah menafikan hal tersebut. Di antara faedah dari hal ini bahwasanya ikhwan jamaah rahimani Allah wa yakum jami'an, terkadang amal yang dilakukan oleh sebagian ulama atau sesuatu yang dianggap mustahab oleh sebagian ulama, di sana ada hadis yang berbicara tentang hal tersebut, tetapi ulama tadi tidak menjadikan hadis tersebut sebagai landasan argumentasinya. Ima karena memang mereka mengetahui kedhaifannya, sebagaimana hal ini pada kasus Imam Nawawi, beliau secara tegas mengatakan hadis ini disepakati dhaif oleh para ulama. Walaupun banyaknya jalur riwayat, hadis ini diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, diriwayatkan dari Abu Darda, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Tetapi dengan jalur riwayat yang banyak ini, para ulama sepakat mengatakan hadis ini hadis yang dhaif. Dan di dalam saya menjelaskan kedhaifan masing-masing jalur ini di syarah Arba'in yang sedang saya susun. Semoga diberikan taufik oleh Allah untuk menuntaskannya. Dan kedhaifan tersebut tidak bisa menguatkan, mengangkat hadis ini pada derajat dia dikatakan hasan, untuk dinilai hasan. Sebagaimana ini pendapat jumhur muhaddisin terkait dengan hadis ini, yaitu hadis terkait orang yang atau keutamaan menghafal 40 hadis. Kedhaifan setiap jalurnya tidak menjadikan hadis itu saling menguatkan, karena kedhaifannya berat. Nah, kembali kepada faidah tadi. Terkadang sebagian ulama memandang suatu amalan itu mustahab atau dianjurkan, dan di sana ada hadis yang memang berbicara tentang amalan tadi, maka tidak berarti ulama tadi mendasarkan pandangan mustahabnya terhadap amal tadi pada hadis yang dimaksud. Di antara faktornya karena mengetahui hadis tersebut memang dhaif dan sangat-sangat dhaif, kedhaifannya berat. Lantas apa? Maka dari sini kalau kita memahami dengan baik, istidlal itu tidak melulu dari nas satu hadis tertentu. Dalil itu tidak melulu hadis. Yang dimaksud dengan dalil itu tidak melulu hadis. Faedah yang kedua yang berkaitan juga dengan ini, terkadang para ulama menyebutkan hadis yang dhaif tadi sebagai bagian dari dalil yang menunjukkan kepada kesunahan atau istihbabnya suatu amalan. Dan mereka tahu kalau hadis itu dhaif, tetapi mereka sebetulnya tidak menjadikan hadis itu sebagai argumentasi utamanya, tapi hanya sebatas tambahan dalil, tambahan argumentasi. Sehingga pada kasus-kasus yang seperti ini jelas keliru orang yang menggugurkan pandangan para ulama atau sebagian ulama terkait suatu amalan, di mana mereka mengatakan amalan itu mustahab, di antara dalilnya adalah hadis ini dan hadis itu, ya, yang kemudian ternyata hadis itu memang dhaif. Keliru orang yang menggugurkan istihbabnya amalan tadi hanya dengan menggugurkan hadis yang memang sudah diketahui dhaif oleh ulama tadi. Karena salah satu alasannya adalah tadi,
sejatinya hadis itu bukanlah argumentasi utamanya, tetapi itu hanya tambahan dalil saja, ya, tambahan argumentasi saja. Maka kalau ingin menggugurkan satu pandangan, satu ijtihad, maka gugurkan seluruh dalil yang digunakan untuk membangun ijtihad tadi. Itu baru yang tepat. Hari ini banyak orang yang ada sebagian orang yang kadang begitu mudah menggugurkan ijtihad sejumlah ulama, ya tentunya ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama senior, ulama kibar dari zaman ke zaman, hanya karena beralasan oh hadisnya dhaif. Bisa jadi hadis itu betul dhaif dan ulama itu pun tahu, semisal Asy-Syafi'i misalnya, Malik atau Ahmad bahkan sekalipun. Tetapi bisa jadi argumentasi utamanya justru bukan pada hadis tersebut, tapi pada dalil yang lain, imma mafhum dari Al-Quran atau mafhum dari sunnah secara keseluruhan, yang berbicara terkait dengan hal yang dimaksud. Ya. Maka di antara sikap jur'ah, kelancangan yang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu hari ini, kalaupun layak dikatakan sebagai penuntut ilmu, adalah mereka tasarruf, tergesa-gesa dalam menggugurkan hasil ijtihad ulama-ulama kibar, muhaddisin, fuqaha kibar, semisal Syafi'i, Malik, Ahmad dan semisal. Ya, sikap tasarruf ini yang bermasalah, sikap tergesa-gesa ini yang bermasalah. Dan sejatinya banyak faedah lain dalam muqaddimah Imam Nawawi ini. Di antaranya terkait dengan hadis tadi yang dijadikan landasan Imam An-Nawawi dalam menyusun kitab ini, yakni hadis nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha summa addaha kama sami'a. Ya. Di antara faidah yang juga saya rangkum dari hadis tersebut pada syarah Muqaddimah Arba'in Nawawi yang saya susun ini, dan kelengkapan dari hadis tersebut adalah farubba hamilil fikhi la fikha lahu wa rubba hamilil fikhi illa man huwa afqahu minhu. Ya. Di antara faedahnya adalah keutamaan mencari dan mempelajari hadis dan menghafalnya, lalu menyampaikannya dan mengajarkannya. Mereka yang mencari hadis, mereka yang menghafal hadis, mereka yang mempelajari hadis tersebut, mereka yang mengajarkan hadis tersebut, mereka yang menyampaikan hadis tersebut kepada umat, kepada orang-orang di belakangnya, seluruh mereka masuk dalam doa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini akan diberikan cahaya pada wajahnya. Nadharallahu ra'an. Ya, cahaya yang berseri pada wajah pada hari kiamat, dan akan ditinggikan derajat mereka di sisi Allah. Ya. Bahkan keutamaan ini mereka dapatkan ketika mereka di dunia. Satu saja syaratnya, selama niatnya ikhlas benar karena Allah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan dorongan atau motivasi untuk menyampaikan hadis sebagaimana ia disampaikan. Jadi dorongan untuk menyampaikan hadis dengan lafaznya, bukan hanya dengan makna saja. Nabi mengatakan summa addaha kama sami'a. Dia menyampaikan sebagaimana ketika dia dengar. Orang hari ini tasahul dalam bab ini kan,
seringkali menyampaikan hadis secara makna, yang kadang makna yang disampaikan tadi berbeda dengan makna yang sebenarnya kalau kita rujuk kepada redaksi hadis itu sendiri. Makanya para ulama memberikan syarat untuk orang yang menyampaikan hadis secara makna, dia haruslah orang yang mengerti perbedaan lughah yang digunakan itu. Misalnya ada satu hadis terkait dengan afdalul a'mal, di mana Nabi mengatakan pada redaksi yang masyhur, yang mahfuz adalah as-salatu 'ala waqtiha atau as-salatu li waqtiha. Lalu ada sebagian jalur riwayat, ada sebagian rawi yang meriwayatkannya dengan kalimat as-salatu fi awwali waqtiha. Sebagian muhaddis mengatakan nampaknya kesalahan dalam riwayat ini, dia meriwayatkan bil makna tetapi dia keliru dalam memahami makna hadis tadi. Dia mengira as-salatu 'alal waqtiha itu atau as-salatu li waqtiha itu maknanya adalah as-salatu fi awwali waqti. Ya, fi awwali waqtiha. Dan ini sejatinya berbeda. Ya. Maknanya bisa berbeda jauh. Nah, jadi memahami perbedaan setiap lafaz yang digunakan tadi itu adalah syarat mutlak bagi orang yang hendak menyampaikan hadis secara makna. Kalau dia tidak mampu dengan itu, maka tidak boleh. Ya, tidak dibenarkan seorang menyampaikan hadis bil makna sementara dia jahil atau tidak memahami perbedaan lughah ini. Kemudian dorongan juga untuk memahami kandungan hadis. Bahkan di sini Nabi mensifati hadis dan memahami hadis itu dengan fikih. Ya, mensifati hadis di sini dengan fikih. Hamilul fikhi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah hamilul hadis. Jadi didorong sekali, syariat mendorong untuk setiap kita bukan hanya sebatas menghafal redaksi hadis, tapi berupaya untuk memahaminya. Ya. Kemudian di antara faidah dari hadis itu juga keharusan untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan dari hadis tersebut adalah benar berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi keharusan untuk semaksimal mungkin memastikan bahwasanya apa yang disampaikan dari hadis atau yang dikatakan sebagai hadis itu adalah benar berasal atau diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak demikian, dikhawatirkan dia masuk dalam ancaman Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas kami secara sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Dalam sebagian riwayat dengan redaksi man qawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengada-ngadakan satu ucapan atas nama kami, ya, secara sengaja, artinya dia berdusta. Dia mengatakan ini diucapkan oleh Nabi padahal Nabi tidak mengucapkannya. Ya. Maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Maka seperti hadis yang masyhur di tengah-tengah kita, balighu anni walau ayah. Maka itu pun hadis ini pun menunjukkan harus kita pastikan apa yang kita sampaikan kepada manusia, yang itu kita sandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita sampaikan pastikan itu benar dari Nabi. Balighu anni. Nabi mengatakan balighu anni, harus benar anninya, an Rasulillahnya. Kalau diragukan, maka para ulama mengatakan tidak boleh kita sampaikan dalam bentuk yang yakin kalau itu diucapkan oleh Nabi. Ragu saja, apalagi kalau kita tahu riwayat itu dhaif misalnya, atau sangat-sangat dhaif, atau bahkan tidak, para ulama pun mengatakan tidak jelas asal usulnya. Ya. Ini sama sekali tidak boleh disebarkan di tengah-tengah umat. Jam berapa? Bentar lagi ya? 7 menit.
Baik, masih ada 7 menit, barangkali 5 menit. Kita masuk pada hadis yang pertama, di mana Imam An-Nawawi membawakan hadis yang pertama ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di antaranya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ditahrij oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya pada hadis pertama dalam kitab sahihnya, pada kitab Badul Wahyi, bab Kaifa Kana Badul Wahyi, pada kitab permulaan wahyu. Imam Nawawi mengatakan al-hadisul awal an Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, amal atau setiap amal dia bergantung hanya pada niatnya, atau dia hanya bergantung pada niatnya, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan apa yang didapatkan seorang itu hanya bergantung pada apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha atau wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, ya. Tahu sebelumnya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrah yang dia lakukan, asal dari mana hijrah adalah berpindah dari satu negeri kafir kepada negeri Islam. Ini asal mana hijrah di sini, ya. Siapa yang hijrahnya tadi berpindahnya dari negeri kafir ke negeri Islam tadi, dan masuk pada makna hijrah tadi berpindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, pada keadaan yang baik. Yang hijrahnya tadi, berpindahnya tadi ilallah, kepada Allah dan Rasul, tujuannya adalah kepada Allah dan Rasul. Fa hijratuhu ilallah wa Rasul, maka hijrahnya benar untuk Allah dan Rasul. Tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, yang hijrahnya karena latar belakang dunia yang hendak dia capai, aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrah yang dia dapatkan atau apa yang dia dapatkan dari hijrahnya adalah apa yang dia kehendaki. Jamaah rahimanallah wa iyyakum jami'an, hadis ini Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah satu dari 3 hadis yang menjadi usul Islam. Satu dari 3 hadis yang menjadi usul Islam. Pokok Islam itu di sana. Hal yang serupa disebutkan juga oleh gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan hadis ini adalah sepertiga ilmu. Ya, sulusul ilmi. Hadis ini sepertiga ilmu, sepertiga agama. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hadis ini masuk pada 70 bab fikih, yakni bab ilmu. Ya, para ulama menjelaskan maksud dalam 70 bab ilmu ini adalah bukan bilangannya, tapi pada kebanyakan bab-bab ilmu. Dia masuk dalam bab thaharah, dia masuk dalam bab salat, dia masuk dalam bab puasa, dia masuk dalam bab zakat, dia masuk dalam bab haji dan seterusnya. Ini hadis ini, pentingnya hadis ini. Makanya sebagian ulama seperti Ishaq atau Ali bin Madini mengatakan hendaknya setiap orang yang menyusun kitab atau setiap orang yang mengajarkan hadis menjadikan hadis ini adalah hadis pertama yang diajarkan.
atau hadis pertama yang dia tulis. Makanya ya Al-Bukhari misalnya menjadikan hadis ini hadis pertama di dalam kitabnya. Dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari, kitab Jami' Al-Bukhari, hadis ini adalah hadis yang pertama. Ya, di mana Al-Bukhari mengatakan haddatsana Humaydi, Abdullah bin Zubair dan seterusnya sampai kepada Yahya Al-Qattan, dari Yahya Al-Qattan atau Yahya Al-Ansari, dari Yahya Al-Ansari diterima dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Muhammad diterima dari Alqamah bin Waqqas Al-Laisi. Alqamah bin Waqqas Al-Laisi diterima dari Umar bin Khattab, dia mengatakan sami'tu Umar. Lalu Umar mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lalu menyebutkan hadis. Ini hadis pertama. Yang kedua terkait dengan hadis ini adalah dengan keagungan yang besar, dengan pentingnya dia di dalam syariat Islam. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang gharib, dengan sanad yang fard. Hanya hanya diterima dari Umar hadis ini. Dengan jalan yang sahih hanya diterima dari Umar bin Khattab. Dari Umar dengan jalan yang sahih hanya diriwayatkan oleh Alqamah bin Waqqas Al-Laisi. Dari Alqamah dengan jalan yang sahih hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi yang meriwayatkannya. Dari Muhammad bin Ibrahim hanya Yahya bin Sa'id yang meriwayatkannya. Kemudian hadis ini masyhur dari riwayat Yahya bin Sa'id. Hadis ini masuk dalam bab i'tiqad, hadis ini masuk dalam bab ibadah, dan dia dengan sanad yang gharib. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kita lanjutkan. Tadi disebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang gharib, sanad yang fard. Diriwayatkan dari hadis Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Beliau mengatakan akhbarana Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan hanya Yahya yang meriwayatkan hadis ini dari At-Taimi. At-Taimi mengatakan akhbarani Muhammad Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, atau sami'tu Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, dan hanya At-Taimi yang meriwayatkan dari Alqamah. Demikian juga Alqamah hanya beliau radhiyallahu anhum ajma'in yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar bin Khattab dalam riwayat yang sahih hanya beliau yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada riwayat yang lain, ada beberapa jalur yang lain, tetapi sanadnya dhaif. Ini menunjukkan, dan hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, dia masuk dalam bab-bab agama ilmiah dan amaliyah, masuk dalam masalah i'tiqadat, masuk dalam masalah ibadat dan lain sebagainya. Sehingga hadis gharib atau hadis ahad ketika dia diriwayatkan dengan jalan yang sahih, salim dari kecacatan, maka dia menjadi hujjah dalam segala urusan, dalam segala perkara sesuai dengan apa yang ditujukan dari hadis tersebut. Kemudian hadis ini Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Innama ini tufidul hasar. Dalam sebagian riwayat al-a'mal binniyat ini juga menunjukkan hasar. yakni bahwasanya amal seorang sangat bergantung pada niatnya, dan hanya bergantung pada niatnya tadi. Para ulama mengatakan, sebagian mereka mengatakan sihatul amal, ya. Dan ini jumhur yang mengatakan bahwasanya kesahihan amal dia bergantung pada niat si amilnya. Sehingga penting sekali bagi kita untuk memperhatikan amal yang salih. Tentunya setiap amal yang kita lakukan, ya, haruslah dilandasi pada niat untuk mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. Sehingga Nabi sendiri memberikan contoh di sini terkait dengan hijrah. Orang yang hijrah niatnya memang ikhlas, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrah untuk Allah dan Rasulnya demi membela dan menjaga agama yang didakwahkan oleh Rasulnya, maka
Hijrah yang dia lakukan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah, mendapatkan pengagungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hijrahnya benar-benar untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang melakukan hijrah, salah satu dari amal yang besar, namun dasar dari dia melakukan hijrah atau latar belakang dia melakukan hijrah adalah niat duniawi, ataupun semata-mata karena ada perempuan tertentu yang hendak dia nikahi, maka yang dia dapatkan apa yang dia niatkan saja. Artinya Allah tidak butuh dan dia tidak mendapatkan apapun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan amal besar tadi, yakni hijrah. Kemudian Nabi SAW mengatakan setelahnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Penyebutan ungkapan ini setelah Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, ini menunjukkan bahwasanya dipersyaratkan ta'yin dalam niat tersebut, dalam setiap niat dipersyaratkan ta'yin. Ya. Tidak cukup seorang melakukan sholat misalnya dengan niat sholat semata, tapi mesti dia mentakyin sholat zuhurkah dia, sholat asarkah itu, dan seterusnya. Ya. Tidak cukup hanya dia menetapkan niat saya sholat ikhlas karena Allah misalnya, tapi mesti dia takyin dia sholat apa. Ya. Kalau tidak dengan ungkapan yang kedua ini, kalau Nabi SAW hanya mengatakan innamal a'malu binniyat saja, lalu setelah itu memberikan contoh, maka hadis ini akan difahami tidak dipersyaratkan ta'yin di dalam niat atau memberikan waham kepada hal tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Alamah Al-Imam Alauddin Ali bin Daud Ibnu Attar dalam disyarahnya untuk Umdatul Ahkam. Sehingga ungkapan ini saling melengkapi. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sehingga mesti ta'yin. Apa yang dia niatkan itu mesti ditakyin. Dia melakukan ini untuk apa dan sebagainya. Jamaah muslimin rahimallahu taala. Kemudian kita bicara terkait dengan fikih dari hadis ini. Niat secara bahasa dia mutlaqul qasd. Secara bahasa niat itu adalah ketika dia dimutlakkan, maknanya adalah al-qasdu secara mutlak. Mutlaqul qasd itu niat. Tetapi secara istilah para ulama mengatakan niat adalah qasdus syai' muqtarinan bil fi'l. Bertujuan kepada sesuatu di mana tujuan ini hadir iktiran, berbarengan dengan upaya untuk mencapainya. Ya, muqtarinan bil fi'li. Ini yang pertama. Dan sedikit penambahan atau ya katakanlah penambahan di dalam definisi definisi istilah terhadap definisi lughah itu ma'ruf di kalangan para ulama, bahkan ma'ruf secara uruf. Kita bisa berikan banyak contoh. Contoh Islam misalnya, maknanya adalah istislam, berserah diri. Jadi pasrah itu adalah makna Islam. Tetapi Islam secara istilah tidak semata-mata pasrah. Ini seorang berserah diri kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Ya. Kalau pasrah, maka tidak ada satu makhluk pun di kolong langit ini melainkan dia pasrah pada ketentuan Allah. Tidak ada satu makhluk pun di kolong langit ini melainkan dia pasti pasrah dengan ketentuan Allah. Dia suka atau tidak, dia berakal atau tidak, dia muslim beriman ataupun tidak, mau tidak mau, setiap makhluk pasti pasrah pada ketentuan Allah. Tetapi semata-mata pasrah tidaklah dikatakan seorang itu muslim. Misalnya iman, maknanya percaya, tasdik, ya, membenarkan ataupun mempercayai sesuatu, tidak berarti orang yang melakukan dikatakan mukmin. Dan banyak lagi. Jadi membenturkan antara makna lughah dengan makna istilah sebagaimana yang
terdengar dari sebagian kalangan, ini tidak tepat sama sekali, termasuk dalam permasalahan niat ini. Mana niat? Kenapa demikian? Karena makna istilah untuk niat tadi lahir dari kesepakatan para ulama, kesepakatan setiap muslim yang berakal, bahwasanya niat itu fungsinya satu dari dua. Yang pertama, dia bertujuan untuk tamyizul ibadah anil adah, membedakan ibadah dari adat. Yang kedua, tamyizu ibadah ba'dhuha ba'dha, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contoh sederhana, seorang duduk di masjid, kalau tidak karena niatnya, maka tidak ada beda antara orang yang duduk demi istirahat semata dengan orang yang duduk dalam rangka iktikaf, yakni ibadah. Kalau bukan karena niat. Sekarang seandainya niat itu tidak iktirad dengan perbuatannya, malam ini misalnya seorang di rumahnya mengatakan, besok saya mau duduk di masjid dalam rangka beribadah, yakni iktikaf. Tidak iktirad, tidak berarti besok dia melakukannya. Bisa jadi dia melakukan yang lain, sehingga apa yang dia niatkan tadi secara di dalam hatinya untuk dilakukan esok hari itu tidak membuahkan apapun, tidak menjadi ibadah baginya. Ini niat ibadah. Ya, jadi niat secara istilah dia muqtarinan bil fi'li. Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Demikian juga salat misalnya. Seorang di pagi hari setelah fajar, mungkin dia melakukan salat fajar, salat subuh fardu, mungkin dia melakukan salat sunnah fajar. Ini salat qabliyah. Apa yang membedakan dua salat ini? Semata-mata niat. Kaifiatnya sama, 2 rakaat dikerjakan setelah fajar. Ya. Di dalamnya ada Al-Fatihah, di dalamnya ada tasyahud dan seterusnya. Yang membedakan niat. Seorang dari rumah bisa saja dia berangkat dari masjid setengah jam sebelum fajar misalnya, atau sebelum azan subuh, berniat untuk sholat subuh. Sampai di masjid belum dikumandangkan iqamah, lalu dia sholat 2 rakaat. Apakah sholat 2 rakaat tadi adalah sholat yang dia niatkan dari rumah? Kan belum tentu. Zahirnya, umumnya yang dilakukan oleh kebanyakan kita adalah pasti itu sholat sunnah qabliyah subuh. Jadi kalau niat itu tidak muqtarinan bil fi'li, dia akan ihtilat, dia akan talamus di sana. Antum sholat 2 rakaat, ini sudah azan, antum sholat apa? Subuh, fardunya atau sholat sunnahnya? Ya. Nah ini terkait dengan niat. Kemudian karena niat itu dia membedakan satu ibadah, membedakan ibadah dengan adat kebiasaan, dia juga membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, maka para ulama mengatakan niat itu memiliki syarat. Maka syarat niat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Al-Alama Asy-Syirbini di dalam kitabnya Iqna misalnya, dan ulama yang lain mengatakan hal yang sama. Syarat niat yang pertama adalah Islam. Makanya ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam, seorang yang tidak beragama Islam apapun agamanya, dia melakukan sholat, perbuatan sholat, maka tidak mu'tabar perbuatan tersebut sebagai ibadah yang diterima. Kenapa? Syarat pertamanya sudah tidak, syarat niatnya tidak terima, syarat fi'linya tidak terpenuhi. Syarat di niat saja tidak terima, jadi muslim. Jadi niat yang mu'tabar dalam ibadah, yakni niat dari seorang muslim. Yang kedua, tamyiznya nawi, tamyiznya fa'il. Jadi tidak cukup hanya dia seorang muslim, tapi dia minimal sudah pada usia tamyiz. Ya. Karena seorang yang sudah usia tamyiz, maka ibarahnya sahih. Dia sudah dikatakan sihatul ibarah. Orang yang berusia tamyiz. Sementara sebelum usia tamyiz atau orang dalam keadaan tidak tamyiz, ya, misalnya pikun
atau dia masih berumur 2 tahun, 3 tahun, maka ibarahnya nggak sahih. Apa yang dia lakukan tadi belum dengan kesadarannya melakukan ini dan itu, bukan atas dasar kesadaran. Dia ikut orang tuanya, misalnya anak umur 3 tahun ikut orang tuanya sholat. Sholat yang dia lakukan, gerakan yang dia lakukan bukan karena kesadaran penuh kalau itu ibadah, kalau itu sholat, itu ruku, itu sujud dan sebagainya. Maka dipersyaratkan sahnya niat adalah tamyiz, karena di usia ini dia bisa membedakan itu semua. Ya, saya sedang ngapain, saya sedang apa, itu bagi mereka yang sudah tamyiz. Orang yang pikun pun sama, tidak bisa membedakannya. Ya, dia sedang ngapain itu tidak tahu. Bisa jadi antara zuhur dan asar ketukar-tukar. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi. Orang yang menetapkan niat tadi memang memiliki ilmu, memang mengetahui apa yang dia niatkan. Nah, yang ini tidak ada pada orang yang tidak tamyiz, atau orang yang tidak berakal. Jadi dia melakukan gerakan, dia qiyam, dia ruku, dia sujud, dia tahu dia sedang apa, sholat apa itu. Ya. Makanya tadi harus ditakyin. Kalau tidak ditakyin, maka seorang tidak ada bedanya antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, antara sholat fardu subuh dengan sholat qabliyah atau sunnah subuh, tidak ada bedanya. Antara duduk istirahat di masjid dengan duduk i'tikaf di masjid, itu tidak ada bedanya. Dia harus mengetahui betul apa yang dia niatkan. Kemudian syarat yang keempat dari niat adalah tidak, seorang yang menetapkan niat tadi tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan apa yang dia niatkan. Ya, tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan apa yang dia niatkan. Dia niatnya salat, ya, tapi sambil nyetrika barangkali misalnya, atau menggunakan sarung dan sebagainya, maka itu niat yang tidak muktabar. Ya. Asy-Syirbi menambahkan syarat yang kelima, tidak boleh ditaklik. Ya, tidak boleh dia digantungkan dengan satu syarat tertentu. Niat itu harus jazm. Ya. Saya niat sholat fardu zuhur. Tidak bisa misalnya saya niat sholat fardu zuhur, tapi kalau seandainya saya sudah zuhur maka ini sholat asar, nggak sah. Ya, misal orang ragu-ragu dia sudah sholat zuhur atau belum, dia ketiduran misalnya, bangun menjelang waktu asar, wudu, ternyata waktu asar sudah masuk, lalu dia berniat dengan seperti tadi, saya niat sholat fardu zuhur, tapi kalau tadi saya sudah zuhur, berarti sekarang niatnya asar, nggak bisa. Kemudian ada pembahasan kalau dia ditaklik dengan istisna, insya Allah bagaimana? Ya, ini ada pembahasan tersendiri terkait dengan hal ini. Kalau di dalamnya, ringkasnya, kalau di dalamnya istisna tadi dibangun atas dasar keraguan-raguan, itu tidak sah. Ya. Contoh yang lain misalnya, seorang berwudu, dia melakukan perbuatan wudu dengan niat menghilangkan hadas kecil, untuk mengangkat hadas kecil. Kalau niat ini dibangun atas dasar keraguan-raguan, tadi saya sudah wudu atau belum ya? Wudu lah. Seandainya sudah, kalau seandainya wudu tadi sudah batal, maka wudu ini mengangkat hadas kecil, maka itu tidak sah. Itu niat yang ditaklik seperti itu. Kemudian niat ini sebagaimana yang ma'ruf tadi, sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Mawardi di dalam Al-Hawiynya, bahwasanya niat nawa yanwi ini perbuatan hati, bukan perbuatan lisan. Perbuatan lisan itu misalnya qara'a, yaqra'u, membaca itu perbuatan lisan. Nah, di kita sebagian kita agak tertukar ini. Niat dilafazkan, diverbalkan, tetapi membaca konon katanya membaca dalam hati. Ini ketukar. Yang namanya membaca itu harus dengan gerakan lisan. Makanya kalau ada yang sholat, dia
konon katanya membaca Al-Fatihah tetapi lisannya tidak bergerak, ya, jangankan mau terdengar, bergerak pun tidak, maka itu tidak membaca namanya. Dan itu belum memenuhi rukun sholat. Karena Al-Fatihah rukun. Dia rukun qiraah, rukun untuk dibaca, bukan rukun untuk dibayang-bayangkan, bukan gerakan hati. Nah, kembali kepada niat. Niat ini dia pekerjaan hati. Maka mahalnya niat adalah hati. Tetapi jumhur ulama mengatakan boleh dilafazkan. Hanya perhatikan, yang menjadi mu'tabar di sini adalah penetapan hatinya. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Imam Mawardi kemudian ulama-ulama yang lain, siapa yang menetapkan niat dengan hatinya tanpa dia lafazkan maka cukup. Siapa yang menetapkan niat dengan hatinya lalu dilafazkan, itu pun cukup. Boleh, ya. Siapa yang menetapkan niat, melafazkan niat, tetapi tidak menetapkan dengan hatinya, maka itu tidak cukup sama sekali. Ada yang belum sah itu lagi, ya. Melafazkan niat, tapi hatinya tidak, atau lafaznya niat tertentu, hatinya yang lain, maka yang mu'tabar adalah hatinya. Misalnya hatinya berniat sholat zuhur, lafaznya asar, maka yang mu'tabar zuhur. Apa yang ditetapkan oleh hati. Jadi bukan apa yang dilafazkan oleh lisan. Ini masalah tempat niat. Kemudian permasalahan sebagian ulama mengatakan melafazkan niat ini sunnah, maksudnya adalah dia dianjurkan, bukan sunnah dalam artian dia ditetapkan oleh syari, tapi dia dianggap baik dan dianjurkan oleh para ulama dalam rangka untuk membantu hati dalam menetapkan niat tadi, ya, untuk membantu hati dalam menetapkan niat tadi. Kemudian yang terakhir kaifiat niat. Maka kaifiat niat dia berbeda tergantung apa dan bagaimana, ya, tergantung apa ibadah yang dia lakukan. Ya, misalnya taharah, berwudu dalam hal ini, maka dia dapat menetapkan niat berwudu li raf'il hadas, yakni hadas asghar, atau dia berniat berwudu listibahati lis-shalah, ya, berwudu untuk istibahah salat, ya, atau dia berniat berwudu untuk mengerjakan fardu wudu, niat wudu secara mutlak, atau dia menetapkan niat berwudu ya, satu tadi niat izalatil hadas, kemudian li'adai fardil wudu, atau niat toharah dari, ya, taharah asghar, taharah dari hadas tadi sama, kemudian istibahah. Dan tidak setiap orang bisa dengan niat manapun. Misalnya orang yang tasalsul hadas, yang terus-menerus mengeluarkan hadas, maka tidak sah wudunya kalau dia niat izalatul hadas. Kenapa? Karena tidak pernah hadasnya hilang, hadasnya terus-menerus keluar. Ya, misalnya orang yang terus-menerus mengeluarkan air kencing, atau kalau di dalam kitab fikih contohnya lebih tidak menyenangkan daripada air kencing, orang yang terus-menerus mengeluarkan BAB. Maka niat yang mu'tabar bagi orang seperti ini adalah niat istibahah, niat istibahah untuk sholat, bukan niat izalatul hadas. Kenapa? Karena pada kondisi dia hadasnya tidak pernah muzil, tidak pernah hilang. Baru saja nampung air sudah buang angin misalnya, baru saja nampung air sudah netes air kencing, ya, dan seterusnya. Nah, ini penting mempelajari niat di sini, karena poin ini saja banyak orang nggak paham. Dan hal ini mungkin terjadi misal pada perempuan mustahadah yang terus-menerus mengeluarkan darah. Maka niat wudu bagi perempuan yang mengalami istihadah adalah niat istibahah untuk sholat dengan segala ketentuannya yang dijelaskan para ulama pada
bab taharah. Ya. Tapi paling tidak terkait dengan niat ini demikian. Kemudian misalnya niat salat, misalnya salat fardu, maka wajib dia menetapkan niat fi'il salatnya, fardiyah salatnya, dan ta'yin salatnya sebagaimana tadi sudah disebutkan. Sehingga seorang yang hendak salat zuhur, maka dia menetapkan niat di dalam hatinya, yaitu salat, ya, melakukan salat fardu zuhur. Seorang yang hendak salat asar, dia menetapkan di dalam hatinya apa yang dia kerjakan itu adalah salat fardu asar. Dia lafazkan ataupun tidak, hatinya harus menetapkan hal itu. Maka hati-hati orang yang masbuk, yang konon katanya niat itu sah dari rumah itu. Saya tidak tahu salaf yang mengatakan demikian, kecuali dari ucapan orang belakangan. Bahkan yang konon disandarkan kepada tokoh tersebut pun tidak mengatakan demikian, yakni Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mengatakan demikian. Misal orang sholat dari rumah, dia mengatakan saya mau ke masjid untuk sholat apa? Sholat zuhur. Ternyata dia masbuk, lari dia dari pintu masjid sampai ke saf Allahu Akbar. Saya tidak tahu ada salaf yang mengatakan ini muktabar yang seperti itu. Niat itu, maka pembahasan setelahnya adalah yang terakhir insyaallah. Kapan niat itu ditetapkan? Tadi di awal sudah dikatakan niat secara istilah adalah qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Maka kapan niat itu ditetapkan? Di awal fardu ibadah yang dimaksud. Kalau dia niat berwudu, maka niat itu wajib dia tetapkan di awal dia membasuh wajah. Karena fardu pertama wudu adalah membasuh wajah. Kalau dia niat untuk salat, maka niatnya adalah di saat dia takbiratul ihram. Ya, di saat dia takbiratul ihram. Nah, di sini sedikit berbeda dengan sebagian ulama seperti dalam mazhab Hambali, ditetapkan niat tadi kubail takbiratul ihram. Ini dalam mazhab Hambali. Ya, seketika sebelum takbiratul ihram. Mengapa demikian? Perbedaan sedikit. Hanabilah mengatakan niat itu syarat salat. Sementara ulama yang lain, Syafi'iyah misalnya, mengatakan niat itu rukun salat. Niat itu rukun dari ibadah. Maka dia ditetapkan bersama dengan rukun yang pertama dilakukan. Kalau wudu bersama dengan membasuh wajah, kalau salat bersama dengan takbiratul ihram. Ya, ditetapkan di dalam hatinya, bukan dilafazkannya. Ya. Jadi ketika seorang takbir Allahu Akbar, disitulah hatinya bekerja menetapkan niat yang tadi. Apakah dia niat salat fardu zuhur atau salat fardu asar dan seterusnya. Kalau dia menjadi makmum, maka dia wajib menetapkan yang keempat, yaitu salat fardu zuhur misalnya sebagai makmum atau mengikuti imam. Kalau dia sebagai makmum. Kalau dia salat munfarid atau dia sebagai imam, maka yang wajib 3 tadi saja. Nah, ini kaifiat niat tergantung ibadah yang dilakukan dan bagaimana kondisinya dia. Kaifiat niat seorang imam dengan makmum itu berbeda. Ya, kecuali imam salat Jumat, maka dia wajib menetapkan niat imamah, niat sebagai imam. Karena salat Jumat itu tidak sah kecuali dengan berjamaah. Maka dia harus menetapkan niat sebagai imam. Adapun salat yang lain, salat 5 waktu, imam disunnahkan saja untuk menetapkan niat sebagai imam. Baik, barangkali ini pelajaran kita dari hadis atau majelis kita dari hadis pertama dari Arba'in Nawawi. Beberapa faidah dari hadis ini yang tadi sudah disebutkan juga, pentingnya kita untuk menetapkan niat yang saleh untuk setiap amal yang kita lakukan, niat yang benar, niat yang baik untuk setiap amal yang kita lakukan. Ya. Dan agungnya dan agung dan utamanya penetapan niat ini pada setiap amal, pada seluruh amal, karena setiap amal dia bergantung pada niat. Ya,
kadangkala amal yang besar sebagaimana diriwayatkan dari Fudail bin Iyad atau yang lain, amal yang besar dia menjadi kecil dengan sebab niat. Demikian juga kebalikannya. Kadangkala amal yang kecil, amal yang sederhana dia menjadi besar di sisi Allah dengan sebab niat tadi. Kemudian apa yang didapatkan seorang hamba dari ibadah yang dia lakukan atau dari amal apapun yang dia lakukan, ya, berupa amal itu sendiri ataukah sawab atau ganjaran atau pahala dari amal tadi, maka bergantung pada niatnya. Masuk dalam hal ini adalah seorang yang duduk bersama saudaranya. Kalau itu dia niatkan dalam rangka untuk menyambung ukhuwah Islamiyah atau untuk menyambung silaturahim, dia niatkan untuk mendamaikan atau untuk memasukkan rasa bahagia dalam hati saudaranya, maka perbuatan tadi yang asalnya mubah menjadi sunnah dan bernilai pahala. Ya. Seorang kelelahan di jalan misalnya, lalu dia dapati masjid, lalu dia berteduh di masjid. Bersama dengan berteduh di masjid tadi, dia masuk ke dalam masjid, dia tambahkan niat untuk i'tikaf. Maka yang asal perbuatannya tadi mubah, yang dia hanya bertujuan awalnya hanya untuk beristirahat, sekarang menjadi bernilai ibadah dan dia mendapatkan pahala di sana. Ya. Perbuatan yang kecil, yang sederhana menjadi besar dengan niat. Kemudian hadis ini bicara tentang qadhiyah niat saja. Bahwasanya niat itu menentukan amal, tapi tidak berarti semata-mata dengan niat saja amal itu menjadi sempurna seluruhnya. Maka penyempurna dari amal tadi sebagaimana diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, mestilah dia salih niatnya dan shawab bersesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya niat yang benar saja. Bahkan para ulama mengatakan, dan ini menjadi kaidah di dalam fikih Islam, bahwasanya an-niyatu atau niyatun hasanah la tubarriru as-sayyi'ah. Niat yang baik tidak menjadikan benar jalan yang salah. Ya, tidak lantas niat saya baik untuk apa? Untuk bersedekah kepada orang-orang miskin dengan cara mencuri dari orang kaya. Enggak benar. Maka perbuatan mencuri tadi tetap dikatakan sebagai kesalahan, dan niat yang baik tadi untuk bersedekah tadi ya tetap pun masuk dalam ya satu yang dikatakan salah. Tidak lantas menjadi benar. Atau memanipulasi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap baik misalnya. Ini pun tidak dibenarkan. Ya, hadis ini hanya bicara tentang qadhiyah niat atau kedudukan dan ya permasalahan-permasalahan terkait dengan niat. Ya. Kemudian satu yang juga perlu ditanbih dari hadis ini, menjadi faedah juga dari hadis ini, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Husulul amal di sini, seorang mendapatkan apa yang dia niatkan dari apa yang diamalkan tadi, itu dari sisi syar'i. Ya. Seorang yang melakukan safar untuk bertemu dengan saudaranya dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk menyambung ukhuwah atau menyambung silaturahim, maka dia tetapkan niat demikian ataupun tidak, apa yang dia lakukan pun mungkin tercapai. yakni dia sampai kepada saudaranya, dia bertemu dengan saudaranya dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini dari apa yang dikatakan Nabi tadi, tercapainya niat tadi dari sisi syar'i, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah, seorang yang melakukan suatu perbuatan, suatu amal, dia sampai pada amal tadi sesuai dengan kadar dan kondisi niat yang dia tetapkan ketika dia melakukan amal tersebut.
Kalau perbuatan tadi baik dan landasan niatnya adalah karena Allah, karena wajah Allah tabaraka wa taala, maka dia sampai kepada tujuan dari amal tersebut. Tapi kalau amal tadi baik sekalipun sementara niatnya bukan karena Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah, amal yang besar, ibadah yang besar, ibadah lahiriah yang besar. Hijrahnya tercapai, dia pindah dari satu tempat kepada tempat lain tercapai. Tetapi tidak tercapai dari sisi syar'i, yaitu tidak tercapai nilai dari hijrah itu sendiri yang diinginkan oleh syariat, tidak tercapai oleh dia, karena dia tujuannya adalah dunia. Apakah untuk perdagangan, apakah untuk perempuan yang akan dinikahi ya. Barangkali demikian majelis kita terkait dengan majelis kita yang pertama dari hadis atau dari kitab Arba'in Nawawi ini. Semoga ini menjadi bekal bagi kita dan berfaedah bagi kita dalam rangka untuk memperbaiki amal kita dan terus memperbaiki amal kita di hadapan Allah tabaraka wa taala, dalam rangka mencapai ya semaksimal mungkin ya amal yang dekat pada kesempurnaan walaupun tidak sempurna ya, agar amal-amal kita tadi sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketentuan-ketentuan yang melekat di dalamnya, tidak kita lewatkan sedikit pun dari hal itu, apalagi hal-hal yang sifatnya prinsip yang semestinya tidak boleh dilewatkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.